tidak ada gerakannya dan tidak ada gerakan bibir. Sering kita perhatikan termasuk macam-macam qari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi padahal yang boleh gerakan bibir hanya 4 huruf. Ba, waw, fa, mim. Ba, waw, fa, mim. Selain itu tidak boleh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih saya dengar syaitan. Jadi tetap berikan haknya ta karena hurufnya kuat tapi tidak ada syaitan. Boleh pantung ini syaitan ya. Jangan syaitan. Pemuda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat, karena pemuda itu menghadapi tantangan hawa nafsu, syahwat, godaan. Makanya kalau ada musuh Islam ingin merusakkan Islam, dia rusak akhlak pemuda, masukkan macam-macam filem yang tidak bagus, masukkan narkoba, berzinahan, minuman keras, macam-macam. Sampai Rasulullah bersabda 7 golongan yang di bawah naungan Allah, di antaranya wasyabun nasha'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang istiqamah dalam taat kepada Allah. Padahal hawa nafsunya masih ingin dunia, syahwat, mengejar dunia, hobi hal-hal yang sekarang kita melihat perilaku pemuda-pemudi semua serba. Cuba sekarang apapun yang muncul di sosial media, yang para pengikutnya adalah salat duha, kesempatan tidak harus 8 rakaat, tidak harus 6 rakaat, tidak harus 4 rakaat, 2 rakaat, dan tidak harus dibaca wasyamsi wa duhaha. Banyak jemaah curhat kepada saya, keluhannya apa? Saya tanya, saya ingin salat duha tapi susah, saya tidak bisa hafal wasyamsi wa duhaha dan wadduha wal laili idza saja. Masa gara-gara tidak hafal wasyamsi wa duhaha wa duha tidak salat duha? Walaupun tidak hafal, mohon maaf, hafal qulhu, baca qulhu. Rakaat pertama qulhu, rakaat kedua tak apa-apa, qulhu lagi. Asal duha terjaga. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Ayat al-kursi ini satu ayat menjaminkan kita masuk surga. Siapapun yang datang ke tempat kita tidak usah tahu latar belakangnya, tidak usah tahu dia tamat mana. Saya tidak peduli tamatan mana. Mau dia tamatan Madinah, mau dia tamatan Makkah, mau dia tamatan Mesir, mau dia tamatan Maroke, dia mau tamatan Sudan, mau dia tamatan Hadramaut, Darul Mustafa, atau dunia tamatan Al-Ahqaf, atau apa saja, saya tidak peduli. Saya peduli isinya saya dengar. Manfaat saya ambil, tidak bermanfaat saya buang. Dan tetap guru itu kita hormati. Yang membuat kita tidak menerima perbedaan karena kita tidak belajar. Kita hanya belajar satu pihak, membenarkan diri, merasa diri benar, yang lain sesat. Nah, ini bahaya. Anda berhak membela pendapatmu, tapi anda tidak berhak menyiasatkan pendapat orang lain. Apalagi masing-masing punya dalil, punya dasar, tetapi beda menartikan atau memahami isinya. Sangat penting dalam perjuangan kita harus memsatukan visi dan misi kita. Assalamualaikum. Ini hari Kamis berarti malam Jumat. Dan salah satu amalan yang terbaik di malam Jumat dan hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Dan juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi 10. Barang siapa yang 1 kali salawat kepadaku dapat 10 kali rahmat.
Allah saja yang maha agung dan maha mulia, maha segala-galanya, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun makhluk yang suci bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah perintahkan kita orang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang yang ikhlas dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli nilai manusia. Dia tidak peduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak peduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. HP ini alat mubah, tidak pahala, tidak dosa. Tetapi bisa jadi sebab HP ini membawa kita ke surga, bisa juga jadi sebab membawa kita ke neraka. Apapun yang namanya mubah tergantung isinya. Gunanya apa? Gunanya kebaikan, silaturrahim, syiar dakwah, sebarkan kebaikan, sebarkan doa sahih, hadis yang sahih, dapatlah pahalanya, menjadi sedekah jariah bagi kita. Sebaliknya, kalau kita sebarkan keburukan, dosa atau berita huwak atau fitnah di mana-mana, itu membahayakan. Tahu enggak dosa jariah? Hubungan kita sama Allah salat. Kalau tali itu terputus, mana ada lain yang bisa sambungkan? Tidak ada dan bisa sambung. Makanya salat itu satu-satunya ibadah yang bisa dikatakan yang meninggalkan salatnya sengaja bisa dikatakan kafir. Tapi tidak ada dalam ayat atau hadis yang meninggalkan zakat atau tidak haji atau tidak puasa kafir. Tidak ada. Hanya salat. Sampai Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kita, batas perbedaan antara kita umat Islam sama orang-orang kafir dan orang musyrik adalah salat. Berarti salat menjadi batas. Ada satu doa ketika kita selalu memohon kepada Allah husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Memohon kepada Allah husnul khatimah. Syaitan tidak senang dengan doa itu. Mengapa dia tidak senang? Karena kata syaitan ketika kita berdoa memohon husnul khatimah, hadza 'abdun qad fatin. Ini hamba sudah cerdas, sudah pintar. Mengapa? Karena permohonan memohon husnul khatimah sebenarnya bukan hanya mati dalam keadaan baik, tapi kita memohon perlindungan Allah supaya syaitan tidak berhasil menggoda kita ketika kita menghadapi sakratul maut. Kataan ruh seorang yang sudah mati berada di ruang rumah kita. Ada yang berkata selama 3 malam, ada yang sampai 40 malam. Kasihanlah, ruhnya lagi diam di rumah, jasadnya di kuburan. Terus ngapain jasadnya di situ kasihan sendirian? Kalau orang sudah di alam kubur, kemudian akan dikembalikan ruhnya. Buat apa Allah kembalikan ruh? Supaya proses langkah awal hisab. Tapi hisab yang masih istilahnya ringan menghadap mungkar nakir. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab saat menghadapi mungkar nakir. Seandainya kita berhasil